Halo semuanya, apa kabar? Wah, saya senang sekali bisa berjumpa lagi dengan anak-anak yang sudah siap untuk belajar firman Tuhan. Shalom buat kita semua ya. Anak-anak, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang penuh hormat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami penuh dengan sukacita. Kami datang kepadamu dengan ucapan syukur kami, karena kami merasakan kasih-Mu yang besar, kami merasakan penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu. Hari ini kami mengucap syukur, kami dapat kembali belajar bersama-sama firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menolong kami untuk mengenal Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menuntun kami supaya kami dapat hidup di dalam kebenaran. Ini kami anak-anak-Mu yang siap belajar firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami, memberikan pengertian, dan Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, tentu kalian sudah menyiapkan Alkitabnya. Pelajaran kita hari ini berjudul Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Nats Alkitabnya dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52 dan Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Anak-anak, coba kamu perhatikan. Lihat apa yang saya bawa kali ini. Betul sekali, saya membawa bermacam-macam daun. Coba yang kamu lihat ini daun berwarna apa? Ya, benar sekali, daun ini berwarna merah. Kalau yang ini, daun berwarna apa? Betul sekali, yang ini daunnya berwarna hijau. Yang ini? Ya, daun ini berwarna coklat. Anak-anak, Allah kita hebat sekali. Allah kita bisa menciptakan daun-daun ini dengan bermacam warna dan bermacam bentuk. Bagaimana ya kita bisa membedakan daun-daun ini? Daun yang berwarna merah, daun yang berwarna hijau, daun yang berbentuk panjang, bulat, dan sebagainya ini? Iya, benar sekali. Kita dapat membedakannya semua daun ini karena kamu dan saya dapat melihat daun-daun ini. Namun, ada orang yang tidak dapat langsung membedakan bentuk dan warna dari daun-daun ini seperti kamu dan saya yang ada di sini. Orang itu butuh pertolongan orang lain untuk tahu semua daun-daun ini atau benda-benda lainnya. Nah, orang itu ada ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya tiba dan keluar dari kota Yeriko. Anak-anak, pada waktu itu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Pastilah suasananya menjadi ramai dan ribut. Ketika Tuhan Yesus keluar dari kota Yeriko, ada seseorang yang sedang duduk di pinggir jalan. Orang itu namanya Bartimeus. Siapa namanya? Betul, namanya Bartimeus. Bartimeus waktu itu tidak dapat langsung membedakan daun-daun ini.
karena dia tidak dapat melihat seperti kamu. Bartimius adalah seorang yang buta. Tentu saja bagi Bartimius buta itu membuatnya menderita. Dia tidak bisa melihat keindahan dunia ini, keindahan dan kehebatan ciptaan Allah. Bartimius juga pekerjaannya mengemis di pinggir jalan. Anak-anak, kita bisa bayangkan betapa menderitanya Bartimius. Sudah buta, dia hanya mengemis di pinggir jalan. Anak-anak, pada waktu itu Bartimius mendengar bahwa Tuhan Yesus lewat di dekatnya. Maka segera saja Bartimius berseru. Dia minta belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Dengan suaranya yang keras, Bartimius berkata, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Anak-anak, suara Bartimius keras sekali karena waktu itu orang banyak dan ramai suasananya. Jadi Bartimius berseru dengan keras supaya bisa didengar oleh Tuhan Yesus. Anak-anak, mengapa Bartimius minta tolong kepada Tuhan Yesus? Iya, betul jawabanmu. Bartimius percaya Tuhan Yesus berkuasa untuk menolongnya. Sehingga Bartimius terus berseru minta belas kasihan. Namun saat itu orang banyak menegur Bartimius supaya Bartimius diam. Mereka merasa terganggu oleh teriakan Bartimius. Orang banyak itu sedang mendengarkan Tuhan Yesus. Orang banyak menyuruh Bartimius supaya diam. Tetapi ketika orang banyak menegurnya, Bartimius makin keras berseru. Bartimius tidak peduli orang banyak menegurnya. Dia tidak diam, tetapi Bartimius makin keras berseru. Dia berkata lagi, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Anak-anak, Bartimius percaya Tuhan Yesus berkuasa menolongnya. Sebab itu Bartimius terus berseru. Nah, kemudian apa yang terjadi ya ketika Bartimius makin keras berseru? Anak-anak, ternyata pada waktu itu Tuhan Yesus berhenti dan menyuruh orang memanggil Bartimius. Rupanya di tengah hiruk pikuk orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus, teriakan Bartimius didengar oleh Tuhan Yesus. Sehingga saat itu Tuhan Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Anak-anak, menurut kamu, apakah Tuhan Yesus bisa menolong Bartimius? Ya, benar sekali jawaban kalian. Tentu saja Tuhan Yesus pasti bisa menolong Bartimius karena Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus juga mengasihi Bartimius. Kasih Tuhan Yesus kepada Bartimius sama dengan kasihnya kepada kamu dan saya yang ada sekarang ini yang sedang belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Ani, Tuhan Yesus mengasihi Dev, Tuhan Yesus mengasihi Justin, Tuhan Yesus mengasihi Ratma, Tuhan Yesus mengasihi semua kamu yang sedang belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus juga mempedulikan kehidupan kamu anak-anak. Sungguh Tuhan Yesus mau menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Tuhan Yesus juga mau menunjukkan kasih-Nya kepada Bartimius. Lalu pada saat itu, setelah Tuhan Yesus menyuruh orang memanggil Bartimius, orang banyak memanggil Bartimius. Mereka berkata kepada Bartimius, "Kuatkan hatimu, berdirilah,
ia memanggilmu." Mendengar hal itu, Bartimius segera berdiri dan dia mendapatkan Tuhan Yesus. Wah, anak-anak, pasti Bartimius senang sekali ketika tahu Tuhan Yesus memanggilnya. Jadi waktu itu anak-anak Bartimius segera menanggalkan jubahnya. Dia berdiri dan cepat-cepat pergi menemui Tuhan Yesus. Anak-anak, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika Bartimius sudah di hadapannya? Ternyata saat itu Tuhan Yesus menanyakan keinginan Bartimius. Sekarang kita baca coba ya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Markus 10 ayat 51. Ayo kita baca bersama-sama ya. Markus 10 ayat 51. "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Kemudian Bartimius menjawab seperti ini. "Rabuni, aku ingin melihat." Anak-anak, Rabuni itu artinya guru. Jadi waktu itu Bartimius memanggil Tuhan Yesus guru. Sebagai tanda Bartimius sangat menghormati Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus tahu keinginan Bartimius. Tuhan Yesus tahu Bartimius percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkannya. Anak-anak, Tuhan Yesus juga mengetahui setiap anak-anak yang ada di sini. Anak-anak yang sedang belajar firman Tuhan sekarang ini. Tuhan Yesus tahu bahwa kamu dan saya membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Pertolongan apa ya? Anak-anak, kamu dan saya tidak buta seperti Bartimius, bukan? Kamu, saya, dan Bartimius membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus untuk dilepaskan dari hukuman dosa. Karena kamu, saya, dan Bartimius adalah orang-orang berdosa. Kamu, saya, dan Bartimius pernah berbuat dosa. Seperti pernah tidak taat, pernah bohong, dan dosa lainnya. Ayo, siapa di sini yang pernah bohong atau pernah malas? Ada? Ya, ada ya. Dosa itu mengakibatkan kamu dan saya tidak bisa ke surga. Anak-anak, Tuhan Yesus tahu kamu dan saya tidak dapat menghapuskan dosa yang pernah kita perbuat. Kamu, saya, dan Bartimius membutuhkan pengampunan dosa. Tuhan Yesus mengetahui kebutuhan kita semua. Dan pada waktu itu juga Tuhan Yesus mengetahui bahwa Bartimius ingin melihat. Anak-anak, Tuhan Yesus saat itu mengatakan kepada Bartimius bahwa imannya telah menyelamatkannya. Ayo kita baca lagi perkataan Tuhan Yesus ya di Markus 10 ayat 52. Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Anak-anak, Tuhan Yesus mengetahui di dalam diri Bartimius ada iman yang sungguh-sungguh, yaitu Bartimius yakin betul Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkannya. Tuhan Yesus sungguh memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan menyelamatkan Bartimius. Sehingga waktu itu Tuhan Yesus berkata bahwa iman Bartimius telah menyelamatkannya. Dan saat itu juga Bartimius sembuh. Bartimius bisa melihat. Bartimius bisa melihat wajah Tuhan Yesus, bisa melihat teman-temannya, dan Bartimius juga bisa melihat daun yang berwarna-warni seperti kita. Dunia di sekelilingnya jadi terang benderang. Anak-anak, Bartimius pasti sangat senang. Iman Bartimius kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia.
dan kuasa Tuhan Yesus dinyatakan kepada Bartimius. Anak-anak, Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan Bartimius. Bahkan Tuhan Yesus juga memiliki kuasa untuk menyelamatkan Bartimius. Hari ini saya mau memberitahukan kepada kamu bahwa Tuhan Yesus saat ini ingin kamu percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyelamatkan kamu dari hukuman dosa. Sebab Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia, Dia telah mengalami penderitaan, dipukuli, dihina, kemudian Tuhan Yesus disalibkan di tengah para penjahat. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib, dikuburkan oleh dua orang yang mengenalnya. Tetapi pada hari yang ketiga, sesuai dengan perkataannya di dalam Matius 20 ayat 18-19, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia berkuasa menyelamatkan kamu dan saya dari hukuman dosa. Tuhan Yesus ingin kamu percaya kepadanya. Anak-anak, pada waktu Bartimius percaya kepada Tuhan Yesus, Bartimius mengalami kesembuhan. Bartimius bisa melihat keindahan dunia ini. Bartimius bisa melihat daun-daun yang seperti kita bisa melihatnya. Bartimius beriman dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak, setelah peristiwa itu, Bartimius mengikuti Tuhan Yesus. Perhatikan, Bartimius memiliki iman kepada Tuhan Yesus dan Bartimius mengambil sikap yang benar untuk ikut Tuhan Yesus. Bartimius tentu saja tambah mengenal Tuhan Yesus, dan Bartimius lebih banyak mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus. Hidup Bartimius pasti lebih menyenangkan. Dia dapat melihat dan dia hidup di dalam terang firman Tuhan. Anak-anak, Tuhan Yesus ingin kamu percaya kepadanya. Percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyelamatkanmu dari hukuman dosa. Hari ini kesempatan yang baik untuk kamu mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Anak-anak, bagi kamu yang belum pernah mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, namun hari ini kamu mau mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus supaya kamu diselamatkan dari hukuman dosa, kamu hari ini dapat mengangkat tangan kananmu. Ya, terima kasih. Turunkan kembali tangannya. Nah, sekarang bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu sudah mengenal Tuhan Yesus dan kamu sudah mengenal firman Tuhan. Kamu dapat mengikuti Tuhan Yesus dengan melakukan atau mentaati firman Tuhan. Hidup di dalam terang firman Tuhan itu adalah kehidupan yang menyenangkan. Dan ingatlah, Tuhan Yesus selalu mendengarmu ketika kamu berseru, memohon, atau meminta pertolongan kepadanya. Anak-anak, siapa sekarang yang mau bertekad melakukan atau mentaati firman Tuhan dalam kehidupanmu? Yang mau mentaati firman Tuhan bisa mengangkat tanganmu juga. Puji Tuhan. Turunkan lagi tanganmu. Tuhan Yesus pasti senang melihat kamu anak-anak yang bertekad mau melakukan atau mentaati firman Tuhan. Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini dari mana? Ya, Yohanes 8
ayat 12. Ayo kita akan ucapkan bersama-sama ya. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita ucapkan satu kali lagi ya. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Anak-anak, kita bersyukur karena kamu dan saya sudah memiliki Tuhan Yesus, sudah memiliki firman Tuhan yang menjadi penuntun bagi hidup kita, supaya kita terus berjalan di dalam terang firman Tuhan. Anak-anak, mari kita akan berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur dapat mengenal-Mu sebagai terang dunia, sehingga kami tidak berjalan lagi dalam dosa. Tuhan Yesus, kami mau mengikuti Engkau dengan melakukan firman-Mu dan mentaatinya. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami menjadi anak-anak yang setia mengikuti Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.